Untuk membahas lebih dalam terkait kasus ayah anak yang ditemukan tewas membusuk di rumahnya, kami sudah terhubung dengan kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliana. Selamat sore, Pak Adrianus. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Adrianus, ayah dan anak ditemukan tewas membusuk, sementara istri dan satu anak lainnya masih hidup namun dalam kondisi terkapar lemas. Apa analisa sementara Anda atas kasus ini? Ya, terus terang ketika menganalisa kasus ini, saya terpengaruh dengan dua kasus yang agak-agak mirip ya, yang terjadi di Jakarta, satu di Kalideres dan satu lagi di Cinere, di mana ada beberapa orang yang kemudian meninggal dalam situasi yang kurang lebih sama, ya, meninggal beberapa lama, tidak menjalani prosedur pemakaman, seperti ditinggalkan, gitu ya, dan kemudian mengering, persis seperti di Kalideres dan Cinere. Maka ketika melihat kasus ini, saya lalu berpikir jangan-jangan terjadi situasi yang kurang lebih sama. Kalau kita lihat dari apa yang terjadi di Cinere dan Kalideres, maka kurang lebih ada beberapa hal yang kemungkinan akan terjadi atau ditemukan lagi di kasus Kojai ini. Yang pertama adalah ada korban yang memang sakit terminal, sakit berat gitu ya, dan sudah nggak bisa lagi diobati, dan kemudian lalu mungkin karena diserang serangan jantung dan kemudian meninggal di tempat, meninggal di rumah. Nah, kemudian lalu yang lain, dalam hal ini misalnya mungkin istrinya, mungkin sekali mengalami gangguan mental ya. Dia punya kesehatan mental terganggu, sehingga begitu melihat sang suami kena serangan jantung misalnya begitu ya. Lalu kemudian dia bukannya berinisiatif untuk meminta tolong atau membawa ke rumah sakit, tapi malah bingung ya, tidak mampu memutuskan, dan ujung-ujungnya kemudian lalu anaknya yang nomor 2 tahun ikut meninggal karena tidak mendapatkan asupan, dan anak yang lain juga kemudian sama ya, mohon maaf, sekaratnya dengan ibunya. Jadi dengan kata lain ada dua kemungkinan. Pertama adalah sang ayah sakit terminal, dan kemudian sang ibu tidak mampu menolong karena memiliki gangguan jiwa atau mental health yang terganggu, sehingga kemudian malah lalu mendiamkan hingga kemudian sampai berminggu-minggu menjadi jasad yang kemudian baunya dirasakan oleh masyarakat sekitar. Mungkin begitu, Mbak. Baik, analisa sementara mungkin ayahnya memiliki penyakit terminal, penyakit yang mengarah kepada kematian, dan sang istri mengalami sakit mental begitu ya, Prof ya. Tapi kan warga sekitar mengatakan bahkan mereka dari luar saja bisa mencium bau menyengat ya. Ini menjadi pertanyaan, mengapa kemudian sang istri bertahan di dalam rumah tersebut, Prof, dengan jenazah yang diperkirakan sudah tewas lebih dari 2 minggu? Ya, tadi implisit di balik konteks gangguan mental itu atau kesehatan mental itu, yang bersangkutan tidak merasa bahwa bau jasad itu mengganggu gitu ya. Jadi malah dia kemudian bisa menikmati itu ya. Ini dugaan-dugaan ya, sehingga kemudian lalu biasa saja hidup bersama mayat begitulah. Sampai kemudian dia sendiri tidak lagi mampu hidup ya, mengingat karena dasarnya dia punya gangguan mental, sehingga kemudian nggak mampu misalnya memasak makanan, berbelanja, atau juga mungkin karena sudah tidak ada lagi uang, sehingga kemudian lalu berlapar-lapar saja dengan anaknya, sehingga kemudian ditemukan oleh masyarakat dalam kondisi sekarat lah begitu. Okay. Jadi saya kira lebih kepada ketidakmampuan sang istri untuk merecover situasi, begitu. Ini sebenarnya yang menjadi pembeda dengan dua kasus lain ya, Prof, ya, bahwa ada korban selamat dalam kasus ini. Tapi menurut Anda, apakah polisi nantinya akan bisa menggali keterangan dari sang istri yang saat ini masih mendapat perawatan medis? Saya kira iya ya, sepanjang tentu saja kebugarannya dikembalikan dulu, dipulihkan dulu ya. Nah, tetapi jangan lupa bahwa kalau memang dalam hal ini kita menduga yang bersangkutan punya gangguan kejiwaan, maka tentu ada soal juga dengan apakah keterangannya dapat dianggap sebagai valid, kredibel apa tidak. Ya, misalnya kalau dia memberikan keterangan yang berubah-ubah, tidak logis, maka tentu kita harus tepis tuh ya, dan polisi harus kembali ke titik nol ya, tidak bisa bersandarkan pada keterangan sang istri, tapi lalu kemudian harus mencari fakta-fakta lain. Moga-moga yang terjadi adalah bahwa istri sebetulnya tidak mengalami gangguan mental yang begitu keras ya, sehingga begitu kemudian secara fisik dia sudah bisa dipulihkan, maka kemungkinan kemampuan psikisnya, kemampuan kognisinya juga akan kembali. Moga-moga begitu.
Ya, dalam ketiga kasus ini tetangga sekitar mengatakan bahwa keluarga tersebut, keluarga yang terkait dengan kasus tertutup, cenderung tertutup dan jarang bersosialisasi. Apakah ini juga pola yang Anda amati terjadi pada ketiga kasus ini, Prof? Ada dua kemungkinan. Pertama adalah bahwa kalau bicara mengenai kasus di Kalideres ya, itu lebih pada konteks menarik diri, memutus hubungan dengan orang luar dan melupakan atau tidak membangun support system jika ada apa-apa. Mengingat karena mereka ketika itu berempat ya, dan menganggap bahwa mereka mampu saling tolong menolong lah begitu, dan tidak perlu saudara, tidak perlu tetangga ya, menarik diri. Pertanyaannya adalah bahwa apakah menarik diri ini menjadi suatu gejala yang individual atau jangan-jangan sudah menjadi gejala perkotaan. Banyak orang yang merasa bahwa tetangga nggak perlu, saudara nggak perlu ya, mengingat nggak mungkin sakit, nggak mungkin celaka, nggak mungkin mati gitu ya, sehingga kemudian tetangga nggak butuh. Yang kedua, kalau kita bicara mengenai kasus di Cinere, maka ada versi lain daripada menarik diri, yakni ini merupakan bagian dari gaya hidup ya. Ini mungkin mengacu pada apa yang terjadi di masyarakat Jepang ya, di mana memang happy ya, hidup sendiri ya, happy untuk tidak berkomunikasi dengan pihak lain, tidak berinteraksi dengan pihak yang lain. Ada itu nama Jepangnya itu, tapi saya tidak lupa saya gitu ya, yang merupakan gaya hidup. Dan konon, nah ini dia nih, konon sudah mulai ada anak-anak muda Indonesia yang juga mulai mempraktekannya. Jadi kalau pada yang pertama itu menarik diri lebih kepada karena merasa yakin bahwa nggak ada gunanya bertetangga, tapi pada yang kedua ini memang merasa itu adalah bagian dari gaya hidupnya ya, sebagai generasi Z kah begitu ya, lalu kemudian mempraktikkan gaya hidup tersebut. Namun demikian kedua-duanya juga akhirnya mengalami satu situasi yang fatal, yakni ketika betul-betul terjadi situasi gawat, lalu tetangga tidak ada yang bisa menolong. Demikian. Baik, kita tunggu hasil penyelidikan polisi terkait penyebab kematian ayah dan anak yang ditemukan tewas membusuk di rumahnya. Terima kasih Pak Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia, atas waktunya di Berita Satu Sore. Pemirsa, kasus penemuan orang tua dan anak yang tewas membusuk di dalam rumah bukan kali pertama terjadi. Kasus serupa juga pernah terjadi di Cinere, Depok, Jawa Barat pada September 2023 lalu, serta di Kalideres, Jakarta Barat pada November 2022 lalu. Namun polisi tidak menemukan adanya unsur pidana dalam kedua kasus tersebut. Warga di Jalan Balai Kasus tewasnya orang tua dan anak secara misterius hingga membusuk di dalam rumah bukanlah kali pertama terjadi. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, setidaknya ada 2 kasus lain yang memiliki kemiripan alias serupa dengan kasus tewasnya ayah dan anak yang membusuk di dalam rumah wilayah Koja, Jakarta Utara. Awal September 2023 lalu, warga Cinere, Depok, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan ibu dan anak tinggal kerangka di dalam rumahnya. Kedua korban ditemukan di kamar mandi dalam kondisi berdampingan. Saat ditemukan, kondisi jasad keduanya sudah mengering dan tidak bisa dikenali secara kasat mata. Polisi kemudian menyelidiki terkait penyebab kematian ibu yang diketahui bernama Grace 60 tahun dan anaknya David 40 tahun. Olah TKP pun dilakukan termasuk menggunakan metode Scientific Crime Investigation untuk mengetahui penyebab pasti tewasnya kedua korban. Hasilnya, polisi tidak menemukan adanya unsur pidana atau pembunuhan dalam kasus tewasnya kedua korban. Polisi menyimpulkan keduanya meninggal akibat kekurangan oksigen. Kasus ini kemudian dihentikan oleh pihak kepolisian. Tak jauh berbeda dengan kasus tewasnya orang tua dan anak di Cinere, Depok, Jawa Barat. Hampir 1 tahun sebelumnya, kasus serupa juga pernah terjadi di Kalideres, Jakarta Barat. November 2022 lalu, satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan paman ditemukan tewas dalam kondisi membusuk di perumahan Citra Garden 1. Keempatnya ditemukan di ruangan berbeda di dalam rumah. Meski begitu, polisi kemudian menghentikan penyelidikan kasus kematian satu keluarga ini. Alasannya, polisi tidak menemukan adanya unsur pidana, sebab hasil penyelidikan menggunakan metode Scientific Crime Investigation, polisi kemudian berkesimpulan jika keempatnya meninggal secara wajar akibat sakit. Tim Liputan, BI.